Ada orang yang terlihat baik-baik saja, selalu tersenyum, selalu mengiyakan, tapi diam-diam, setiap malam ia merasa dirinya tidak cukup. Dan yang lebih menyedihkan, bahkan orang yang paling dekat dengannya tidak benar-benar tahu. Tony mulai menyadarinya dari hal-hal kecil. Bukan dari tangisan, bukan dari keluhan. Justru dari sesuatu yang terasa terlalu sempurna. Sabrina, istrinya, tidak pernah lagi membantah. Apapun yang Tony katakan, selalu dijawab dengan, "Iya." Mau makan apa? Sabrina ikut. Mau pergi kemana? Sabrina tersenyum. Semua terlihat tenang. Tapi justru itu yang membuat Tony gelisah. Dulu, Sabrina bukan seperti itu. Ia punya pendapat, punya tawa yang lepas, bahkan kadang sedikit keras kepala. Sekarang, semuanya seperti dilipat rapi. Seolah ia berusaha menjadi seseorang yang tidak merepotkan. Dan Tony tidak tahu sejak kapan itu terjadi. Akhirnya, tanpa banyak rencana, Tony mengajak Sabrina pergi. Perjalanan singkat ke kota pantai yang tidak terlalu jauh. Sekadar cari angin, katanya. Sabrina mengangguk, tersenyum seperti biasa. Tidak bertanya apa-apa. Perjalanan itu tenang. Terlalu tenang. Di dalam mobil, Sabrina melihat keluar jendela lebih sering daripada berbicara. Kadang ia tersenyum sendiri, kadang diam lama sekali. Tony beberapa kali mencoba memulai percakapan. "Kamu lagi kepikiran apa?" Sabrina hanya menggeleng pelan. "Enggak kok." Jawaban yang sama, berulang kali. Dan setiap kali itu terjadi, Tony merasa seperti berdiri di depan pintu yang tertutup rapat, tanpa tahu cara mengetuknya. Sesampainya di pantai, matahari sudah mulai turun. Langit berubah warna, perlahan dari biru menjadi jingga. Angin laut berhembus lembut. Suara ombak datang dan pergi seperti napas yang panjang. Sabrina berjalan lebih dulu, meninggalkan jejak kaki di pasir. Tony mengikutinya dari belakang, tanpa banyak bicara. Ada sesuatu dalam cara Sabrina berjalan hari itu. Pelan, hati-hati, seolah ia sedang memikirkan sesuatu yang berat. Mereka duduk tidak terlalu dekat dari bibir air. Diam, menikmati senja yang perlahan tenggelam. Untuk beberapa saat, semuanya terasa baik-baik saja. Sampai Tony menyadari, Sabrina tidak benar-benar melihat laut. Matanya kosong, seperti sedang berada di tempat lain. Tony berdiri sebentar, pura-pura berjalan menjauh, memberi ruang. Dan disitulah, ia melihatnya. Sabrina menunduk, bahu kecilnya bergetar. Ia menangis, tanpa suara, tanpa isakan. Seolah ia sudah sangat terbiasa melakukannya sendirian. Tony terdiam. Ada sesuatu yang terasa runtuh di dalam dirinya. Bukan karena Sabrina menangis, tapi karena selama ini, ia tidak pernah benar-benar melihatnya. Tony kembali mendekat, duduk perlahan di sampingnya. Tidak langsung bertanya, hanya duduk. Cukup lama, sampai Sabrina sadar bahwa ia tidak lagi sendirian. Ia cepat-cepat menghapus air matanya, mencoba tersenyum seperti biasa. Tapi kali ini, senyum itu tidak sempat terbentuk sempurna. "Maaf," katanya pelan. Tony menggeleng. Tidak ada nada menyalahkan. Hanya satu kalimat sederhana yang akhirnya keluar. "Kalau capek, nggak harus disembunyikan." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuka sesuatu yang selama ini Sabrina tahan. Awalnya pelan, terputus-putus. Sabrina mulai bicara tentang hari-harinya di rumah yang terasa sama, tentang pikirannya yang tidak pernah benar-benar berhenti, tentang rasa takut yang tidak pernah ia ceritakan. "Aku kadang ngerasa, aku ini nggak cukup." Suaranya hampir hilang tertiup angin. Kayak, biasa aja. Enggak menarik, enggak spesial. Ia tertawa kecil, tapi terdengar rapuh. "Aku takut, suatu hari kamu bakal bosen sama aku." Tony tidak langsung menjawab. Ia hanya mendengarkan. Benar-benar mendengarkan. Mungkin untuk pertama kalinya tanpa mencoba menyela, tanpa mencoba memperbaiki. Sabrina melanjutkan, lebih jujur dari sebelumnya. "Aku cuma pengen kamu tetap lihat aku baik-baik aja. Makanya aku selalu senyum." Kalimat itu menggantung di udara. Sederhana,
tapi menyimpan beban yang tidak ringan. Angin laut kembali berhembus. Senja hampir habis. Tony menatap ke depan, ke arah laut yang mulai gelap. Lalu perlahan, ia berkata, "Aku nggak butuh kamu jadi siapa-siapa." Ia berhenti sejenak, memastikan setiap kata benar-benar sampai. "Aku cuma butuh kamu tetap jadi kamu." Tidak ada nada besar. Tidak ada janji berlebihan. Hanya kejujuran. Sabrina tidak langsung menjawab. Ia hanya diam. Tapi kali ini, diamnya berbeda. Bukan karena menahan sesuatu, tapi karena akhirnya, ia tidak perlu lagi menyembunyikan semuanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak berusaha terlihat kuat. Ia hanya ada. Mereka duduk di sana, berdua. Tidak banyak kata. Tidak ada solusi besar. Hanya suara ombak, angin, dan keheningan yang terasa lebih jujur dari sebelumnya. Dan mungkin, kadang yang dibutuhkan bukan jawaban. Bukan juga perubahan besar. Tapi seseorang yang tetap tinggal. Saat semua yang selama ini disembunyikan akhirnya muncul ke permukaan. Karena tidak semua luka butuh disembuhkan saat itu juga. Beberapa hanya butuh didengar dan diterima apa adanya.